Selanjutnya apalagi yang akan lu lakukan? Apa lu masih kekeh untuk menguasai wilayah utara? Ya, secara lu dan gua sudah kalah 2 kali dengan orang-orang itu. Jujur, gua nggak nyangka bisa kalah untuk yang kedua kalinya dengan orang-orang itu. Dan yang membuat gua lebih kaget lagi, mereka mempunyai pasukan yang sangat banyak. Lu aja kaget apalagi gua. Intinya gua nggak lagi-lagi deh mengusik wilayah itu. Kalau lu masih kekeh dengan kemauan lu itu, silahkan saja lu lanjutkan. Gua nggak ikut. Oke, nggak masalah. Kalau begitu, aliansi kita sampai sini saja. Saran gua lu nyerah aja lah. Bukannya lu udah lihat, mereka itu sangat kuat. Bahkan orang selevel Dito bisa dikalahkan. Sebenarnya gua juga udah lelah. Tapi kalau untuk menyerah, kayaknya itu nggak akan gua lakukan. Gua yakin setelah kejadian kemarin, pasti Agra sangat marah. Terus kenapa kalau Agra marah? Kalau Agra sudah marah, pasti dia akan mencoba menghabisi orang-orang utara itu. Dan gua akan menawarkan diri untuk bergabung dengan Agra. Hahaha, lu memang keras kepala, Rix. Terserah lu aja, atur aja urusan lu sendiri. Gua cabut sekarang. Ini kalau gua posting, pasti akan memicu kegaduhan antara pasukan Agra dan pasukan utara. Oke, let's see. Apakah pasukan yang baru terbit itu sanggup menumpas pasukan Agra? Kalau sampai pasukan Agra terkalahkan, otomatis Agra akan kehilangan gelar yang terkuat urutan ketiga. Dan kalau itu terjadi, pasukan utara akan menjadi mimpi buruk bagi pasukan-pasukan yang lainnya. Termasuk pasukan yang gua ikuti saat ini. Hahaha, ini menarik. Bos, buruan cek media sosial sekarang, bos. Ada akun yang tidak dikenal telah menyebarkan informasi palsu. Kurang ajar, siapa yang berani membuat berita palsu ini? Kalau kayak gini, reputasi gua terancam. Sial, jangan-jangan Leo sudah melihat berita ini. Halo Agra. Halo Leo, ada apa? Gak usah pura-pura gak tahu loh. To the point saja. Kenapa lu bisa kalah dengan pasukan yang baru terbit? Itu berita palsu, Leo. Bahkan gua belum turun tangan. Bagaimana bisa gua dinyatakan kalah? Sudahlah, lu nggak usah ngelak lagi. Nyatanya di postingan itu ada foto dari pasukan lu. Oke, kalau lu nggak percaya sama gua bakal buktikan sama lu. Cepat atau lambat, gua akan menghabisi pasukan-pasukan yang baru terbit itu. Baiklah, gua beri satu kesempatan lagi. Tapi kalau sampai lu kalah lagi, gua pastikan tidak ada lagi gelar yang terkuat urutan ketiga. Brengsek. Ini semua salah lu, Dito. Pokoknya gua nggak mau tahu bahwa orang itu kesini hidup-hidup. Siapa orang yang lu maksud, Gra? Siapa lagi kalau bukan orang yang paling berpengaruh di wilayah utara? Tapi Gra, gimana caranya? Pokoknya gua nggak mau tahu. Intinya bawa orang itu ke hadapan gua hidup-hidup. Kalau lu sampai gagal, nyawa lu bakal menjadi taruhannya. Baiklah, gua bergerak sekarang. Gua dapat misi dari Agra untuk membawa salah satu pemimpin dari pasukan utara. Kalian bantu gua. Gimana caranya gua bisa membawa orang itu ke hadapan Agra?
Kalau untuk membawa orang kuat seperti dia, pasti kita akan sangat kewalahan dan kemungkinan besar gagal total. Gua juga tahu itu, tapi gimana pun caranya, gua harus bisa membawa orang itu ke hadapan Agra. Kalau tidak, nyawa gua yang bakal melayang. Udah, lu tenang aja Dito. Tenang-tenang kepala lu benjol. Ini taruhannya nyawa gua ya bangsat. Santai Dit, memang untuk membawa orang itu pasti kita akan kewalahan. Tapi kalau kita memancingnya, pasti dia akan melahap umpannya. Hah? Apa maksud lu? Saat kita menjajah wilayah itu, ada satu rumah yang kami datangi. Dan saat itu, tidak selang beberapa menit, orang itu langsung datang, seperti ada sesuatu yang dilindungi di dalam rumah itu. Dan orang itu mengatakan bahwa itu adalah rumah temannya. Kenapa nggak lu bilang dari tadi? Pakai muter-muter segala. Ya udah, kalau gitu, ayo kita berangkat ke wilayah utara. Untuk beberapa hari ke depan, mereka akan menjaga rumah kamu. Jadi, kalau kamu butuh sesuatu, kamu ngomong aja sama mereka ya, Cid. Intinya, kamu jangan keluar rumah dulu aja. Udah, nggak usah repot-repot bang. Lagian kasihan juga kan mereka. Udah kayak security aja, tapi bedanya nggak ada bayaran. Ya iya sih, mereka memang nggak aku bayar. Tapi mereka nggak keberatan kok dengan semua itu. Malahan mereka senang melindungi orang yang butuh perlindungan. Iya kan guys? Iya, betul Bang. Nah, kamu dengar sendiri kan? Berarti kalau udah ada mereka di sini, bang nggak kesini lagi dong. Nggak gitu maksud aku. Justru adanya mereka di sini untuk memberi informasi kalau ada yang mau macem-macem sama kamu. Supaya apa? Supaya aku gercep datang ke sini. Iya dah bang. Intinya aku tuh nggak mau kamu kenapa-napa, Cid. Seperti kejadian yang waktu itu. Pokoknya mulai sekarang aku bakal terus melindungi kamu. Karena papa sama mama kamu udah ngasih kepercayaan sama aku. Iya, makasih ya bang. Gila, ternyata rumah itu dijaga, Dit. Ini pasti perintah dari orang itu. Selain kuat, dia juga memiliki insting yang luar biasa. Ah, diam lu. Ini bukan saatnya untuk mengagumi musuh kita. Halo Bang, sepertinya dugaan lu 100% benar. Emangnya ada apa? Pasukan yang kemarin bentrok sama kita sekarang datang ke rumah teman lu yang kami jaga. Oke, gua OTW ke sana sekarang. Sebisa mungkin kalian tahan mereka. Oke Bang. Kayaknya mereka sudah melihat kita. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya, Dit? Gua akan menghadapi mereka. Kalian bertiga geledah rumah itu. Siapapun yang ada di dalam rumah, seret masuk ke mobil. Oke, Dit. Let's go.
tepat waktu bang, tapi sudah ada beberapa orang yang masuk ke dalam rumah. Kalau gitu gua serahin yang di sini sama lu, kami akan urus yang ada di dalam. Oke, cepat bergerak. Gua nggak mau terjadi hal buruk sama teman gua. Oke bang, bisa kami jamin. Ayo geledah semua tempat, pasti ada seseorang di sini. Bang Man, tolong aku. Woi brengsek, berhenti kalian. Apa? Kenapa mereka bisa lolos dari Dito? Gak mungkin Dito kalah kan? Ya jelas nggak mungkin lah seorang Dito kalah dengan kecoa seperti mereka. Ini pasti ada sesuatu di luar. Iya benar, kami bisa lolos karena pemimpin dari divisi utama telah datang. Dan sekarang kalian bakal mampus di tangan kami. Coba saja kalau bisa. Ternyata yang kemarin saja belum cukup ya. Apakah harus ada nyawa yang melayang baru perselisihan ini berakhir? Chief, lu berbicara seolah-olah bisa membunuh gua. Terus kenapa? Kalau kalian memang gak suka dengan keberadaan pasukan gua, itu adalah urusan kita. Jangan melibatkan orang yang tidak bersalah. Oh, ayolah, malu sama muka. Muka seram tapi pengecut. Gua berada di situasi yang sulit. Gua dapat misi dari pemimpin gua untuk membawa lu ke hadapannya. Dan perintah dia mutlak, kalau gua gagal, nyawa gua menjadi taruhannya. Kalau bisa memilih, gua lebih memilih mati karena lu daripada gua mati karena misi yang gagal. Lu beruntung gua yang ada di hadapan lu sekarang, karena gua bukan tipe orang yang tega membunuh orang. Sekarang lu pergi dari sini dan sampaikan ke pemimpin lu itu. Gua akan datang ke hadapannya. Dengan begitu, lu tidak akan mati di tangannya. Oh, orang ini? Dan sampaikan satu hal lagi, dia mau gua datang seorang diri atau gua datang dengan membawa semua pasukan gua. Sorry Dit, kami gagal. Walaupun mereka cuma 2 orang, tapi kami sangat kesulitan melawannya. Lagian kami juga tidak menemukan seorang pun di dalam rumah ini. Apa? Terus Citra kemana ya? Udah, lupakan aja. Sekarang ayo kita kembali ke markas Agra. Tapi Dit, bagaimana dengan orang ini? Kalau lu kembali menghadap Agra tanpa membawa orang ini, lu bisa habis Dit. Lu tenang aja, dia akan datang ke markas Agra dengan sendirinya. Bagaimana bisa? Gua pegang omongan lu. Tenang aja, gua pasti datang. Tapi jangan lupa, sampaikan yang gua bilang tadi. Itu keputusan yang bodoh. Gua tahu sifat licik Agra. Dan Agra pasti mau lu datang seorang diri. Intinya sampaikan saja ke pemimpin lu itu. Dia mau perang antar pasukan atau mau 1 versus 1 melawan gua. Dimanapun tempatnya, gua nggak masalah. Oke, kalau gitu besok kita bertemu di persimpangan jalan depan. Gua akan sampaikan kemauan Agra. Oke, atur aja. Apa lu serius bang, mau datang menghadapi pemimpin mereka seorang diri? Tergantung dari pemimpin mereka. Kalau dia memang mau perang, mau nggak mau, kita turunkan semua pasukan. Tapi kita harus tetap berjaga-jaga bang. Bisa saja dia bohong, bilangnya mau 1 versus 1, pas lu datang dikeroyok pula. Kagak lah,
Kalau dia memang laki-laki, gua rasa dia nggak akan melakukan itu. Tapi Bang, apa salahnya membawa beberapa orang untuk berjaga-jaga? Udah, kalian tenang aja, nggak usah khawatir. Insting gua menunjukkan bahwa gua harus datang seorang diri. Dan gua minta sama kalian, jangan beritahu masalah ini ke teman-teman gua. Oke lah Bang, kalau memang itu keputusan lu, kami nggak bisa membantah. Halo Cid, kamu nggak kenapa-napa kan? Sekarang kamu di mana? Aku ada di dalam rumah kok bang, dan aku juga nggak kenapa-napa. Oh, syukurlah, jadi lega. Hehehe, iya, makasih ya bang. Iya Cid, aman aja. Mana orang itu? Bukannya gua minta lu bawa ke hadapan gua. Sorry Agra, gua nggak mampu membawa orang itu ke hadapan lu sekarang. Tapi lu tenang aja, dia pasti akan datang dengan sendirinya. Kurang ajar, kenapa lu jadi lemah kayak gini? Dan bagaimana bisa orang itu akan datang dengan sendirinya? Tadi gua sempat bentrok sama dia, dan dia bilang akan datang menemui lu. Dia juga menyampaikan satu hal, lu mau dia datang seorang diri, atau dia datang membawa semua pasukannya. Oh, jadi secara tidak langsung dia menantang gua perang. Hahaha, kalau dia memberikan sesuatu yang berharga, dengan senang hati gua akan menerimanya. Dan kalau bisa dengan cara yang mudah, kenapa harus dengan cara yang sulit? Terus lu mau yang mana, Gra? Kalau dia memang berani, suruh dia datang ke sini sendiri. Oh, sudah jelas. Agra berniat menghabisi orang itu dengan cara yang kotor. Bagaimana? Apa yang dia mau? Dia mau lu datang ke markas seorang diri. Oke, langsung saja. Ayo berangkat. Tunggu. Apa lu serius mau datang ke wilayahmu seorang diri? Saran gua, lebih baik lu bawa beberapa teman lu. Kenapa lu tiba-tiba peduli sama gua? Bukannya lu senang ya kalau gua bisa mati di tangan pemimpin lu itu? Siapa bilang gua peduli? Gua cuma beri saran aja. Kalau lu tetap mau sendiri, ya terserah lu aja. Aneh nih orang. Ini dia orangnya, Gra. Jadi elu yang namanya Agra, pemimpin dari pasukan terkuat nomor 3. Semuanya, tepung dia. Apakah ini nggak terlalu berlebihan, Agra? Lu telah menipu dia. Terus apa urusannya buat lu? Dan apanya yang berlebihan? Bukannya lu bilang orang ini kuat? Iya, orang ini memang kuat. Bisa lu lihat sendiri kan? Walaupun dia terkepung kayak gitu, raut wajahnya masih terlalu tenang. Maka dari itu gua siapkan semua ini agar bisa menghabisinya dengan mudah. Setelah dia melawan para pasukan kita, pasti energinya akan terkuras habis. Dan setelah itu, dia akan mati di tangan gua. Kalau saja dia tahu kejadiannya bakal kayak gini, mungkin dia datang membawa semua pasukannya. Peduli apa gua? Intinya sebentar lagi hasrat gua akan terpenuhi. Dan gelar yang terkuat masih menetap di dalam nama gua. Sekarang gua sadar, kalau gua sudah salah memilih jalan. Bagaimana bisa lu mendapatkan gelar yang terkuat?
Sedangkan lu seorang rendahan seperti ini. Lu hanya bisa berlindung di belakang anak buah lu. Hahaha, ayolah, jangan terlalu kampungan. Ya, walaupun lu tinggal di kampung. Ibarat permainan catur yang rajanya selalu berdiri di belakang pion-pionnya. Hah, jadi lu beranggapan bahwa lu adalah rajanya di dalam gedung ini? Ya, tentu saja. Lu salah. Sekarang gua juga ada di dalam gedung ini. Jadi, gua adalah rajanya di sini. Karena gua merasa lu masih di bawah gua. Hah, kenapa dia sangat nekat? Brengsek, tunggu apa lagi? Habisi dia. Kalau bisa memilih, gua lebih memilih mati karena lu daripada gua mati karena misi yang gagal. Lu beruntung gua yang ada di hadapan lu sekarang. Karena gua bukan tipe orang yang tega membunuh orang. Sekarang lu pergi dari sini dan sampaikan ke pemimpin lu itu. Gua akan datang ke hadapannya. Dengan begitu, lu tidak akan mati di tangannya. Oh, orang ini? Tapi Gra, gimana caranya? Pokoknya gua nggak mau tahu. Intinya bawa orang itu ke hadapan gua hidup-hidup. Kalau lu sampai gagal, nyawa lu bakal menjadi taruhannya. Baiklah, gua bergerak sekarang. Kenapa lu bantu gua? Gua nggak butuh belas kasihan dari lu. Gua juga nggak tahu, tubuh gua bergerak dengan sendirinya. Tiba-tiba saja, gua ingin mengikuti lu. Kurang ajar, apa yang lu lakukan gitu? Jadi lu mau mengkhianati gua? Kenapa lu melakukan ini, Dit? Mulai hari ini, gua memutuskan keluar dari pasukan Agra. Gua merasa tidak aman di sini karena nyawa seperti tidak ada harganya di mata Agra. Gua harap kalian cepat sadar, demi memenuhi ambisinya, Agra tidak peduli dengan nyawa pengikutnya. Jangan dengarkan dia. Dia seperti kacang yang lupa dengan kulitnya. Gua yang membuatnya kuat, dan dia yang mengkhianati gua dengan kekuatan itu. Sekarang Dito sudah menjadi bagian mereka. Tunggu apa lagi? Serang mereka. Apa? Jadi Leman pergi ke wilayah musuh seorang diri? Kenapa kalian baru bilang sekarang? Tapi bos, Bang Man gak mau kita ikut campur. Dia bilang mau menyelesaikan semua ini seorang diri. Dasar bodoh, dia selalu saja keras kepala. Apa gunanya teman kalau bukan untuk saling membantu? Sekarang antar gua ke tempat Leman berada. Kami juga nggak tahu di mana tempat pertemuan Leman dengan orang itu, bos. Kenapa salah satu dari kalian tidak ada yang mau mengikutinya? Kalau kayak gini kita harus apa? Maaf bos, kami salah. Tapi kita harus percaya kalau Bang Man bisa mengatasi semuanya.
Jadi sekarang lu benar-benar sudah berani menentang gua. Padahal lu tahu sendiri kalau level kita ini berbeda. Eh, Gua beri satu kesempatan lagi. Serang dia dan tetaplah menjadi tangan kanan gua. Jadi lu benar-benar seorang pengecut. Lu takut melawan kami kan? Jadi lu memprovokasi dia supaya menyerang gua. Dan setelah itu, lu bakal mengambil kesempatan untuk menghabisi gua saat gua lengah. Diam lu. Justru lu yang memprovokasi dia supaya mengkhianati gua. Lu telah merebut teman gua. Ayo Dito, tetaplah menjadi teman gua. Sudahlah, gua bukan anak kecil yang bisa lu rayu. Hei Agra, mungkin level kita berbeda, tapi gua bisa menghancurkan lu dengan bantuan dia. Jadi itu keputusan lu. Kalau gitu, Dia bisa menangkis serangan Agra dengan mudah. Singkirkan tangan kotor lu. boleh juga lu. Gak heran Dito bisa kalah melawan lu. Tujuan gua datang ke sini hanya untuk menyelesaikan perselisihan kita dengan cara baik-baik. Gua cuma gak mau wilayah gua terusik lagi. Udah sesimpel itu. Tapi tujuan gua adalah menghabisi lu demi tetap melindungi reputasi gua. Orang terkuat nomor 3. Jika memang itu jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan ini, gua siap. Ayo cobalah habisi gua kalau lu bisa. Jangan lupakan gua. Gua di sini tidak akan diam saja. Oh benar juga. Kalau gitu ayo cobalah habisi kami kalau lu memang bisa. Sial, kalau cuma untuk menghabisi Dito, mungkin itu bisa sangat mudah bagi gua. Tetapi jika ditambah dengan orang ini, pasti akan sangat sulit. Dan gua juga nggak yakin bisa berhasil. Halo Agra, Iya, ada apa? gua yakin lu tidak akan diam saja kan atas kekalahan pasukan lu oleh pasukan utara. To the point saja, apa mau lu? Gua cuma mau menawarkan diri untuk bergabung dengan lu. Barangkali lu mau membalas dendam atas kekalahan pasukan lu. Gua siap membantu. Kebetulan sekali. Tapi, lu pasti punya tujuan lain kan? Tujuan gua tetap sama, untuk mengambil kendali wilayah utara. Oke, kalau lu mau bergabung dengan gua, sekarang juga gua mau lu datang ke markas gua dan bawalah semua pengikut lu. Baiklah, kami on the way sekarang. Gua nggak tahu dia sedang teleponan dengan siapa. Tapi ada baiknya kita habisi Agra sekarang, sebelum orang-orang merepotkan itu datang.
Sudah gua duga, orang ini memang bukan orang biasa. Lu memang orang yang kuat, tapi gua merasa level lu masih berada di bawah gua. Lu salah, jangan terlalu meremehkannya. Kalau lu menggunakan kekuatan fisik murni, dia lebih kuat dibanding lu. Tapi kalau lu mau menggunakan kekuatan gua, lu bisa mengimbanginya. Bahkan, lu bisa melampauinya. Iya, lu selalu ngomong gitu. Lu selalu membanggakan kekuatan lu itu. Pokoknya lu dah yang terkuat. Gua semakin yakin kalau orang ini memiliki sesuatu di dalam tubuhnya. Gua bisa merasakan auranya. Yo, Agra. Apa yang terjadi di sini? Wow, tidak heran lagi. Coba lihat siapa yang ada di hadapan kita. Dia adalah orang terkuat dari utara, kan? Apa? Ternyata Rix. Lagi-lagi orang ini. Gua yakin semua yang terjadi sekarang juga dikarenakan orang ini. Gak ada pilihan lain. Gua juga harus menghabisinya di sini. Hei Dito, lu sudah sedekat itu. Kenapa lu tidak menyerangnya? Dito sudah mengkhianati gua, dan apa yang terjadi sekarang adalah ulah mereka. Jadi begitu. Sekarang gua tahu apa yang harus gua lakukan. Semuanya, serang mereka. Kelihatannya untuk keluar dari gedung ini tidak akan mudah. Hei Dito, lu sudah siap dengan semua ini kan? Tentu saja, gua tidak menyesal dengan keputusan gua. Sekarang, ayo kita bantai mereka. Orang ini telah berkembang begitu cepat. Dia seperti kehilangan rasa takutnya. Cih, ternyata hasilnya sama saja. Hei Agra, serahin Dito ke gua. Lu urus orang itu. Lu nggak usah merintah gua. Tanpa lu bilang, gua juga tahu hal itu. Sorry. Sial, energi gua sudah mulai menurun. Orang-orang ini cukup menguras energi. Dan gua rasa Dito juga merasakan hal yang sama. Tinggal beberapa menit lagi, kekuatan gua bakal nonaktif. Dan saat itu terjadi, apakah gua bisa mengalahkan Rix? Hei Dito, gua tahu energi lu sudah mulai menurun. Dan gua juga merasakan itu. Jadi kita harus sedikit mengulur waktu sebelum melawan mereka. Setidaknya kita bisa menambah sedikit energi yang terkuras. Oke, gua ngerti. Apa maksud lu? Lu ngapain? Kalau diingat-ingat, waktu itu serangan gua bisa ditangkis dengan mudah oleh Dito. Dan sekarang, apakah gua bisa mengalahkan Dito? Kenapa gua jadi kayak gini? Gua harus percaya diri kalau gua pasti bisa mengalahkan Dito. Jangan buang-buang waktu. Ini kesempatan kita.
Ayo habisi mereka. Sial, ternyata Agra sadar kalau energi kami menurun. Jangan alihkan pandanganmu, bodoh. Inilah akibatnya berani melawan salah satu orang terkuat. Hahaha, awalnya gua mikir bakal kesulitan melawan lu, tapi nyatanya lu selemah ini gitu. Sialan, kalau saja energi gua masih cukup banyak, gua bisa saja membunuh lu dengan satu pukulan Briggs. Halah, nggak usah banyak omong dah. Sadar dengan posisi lu. Lu kira gua selemah itu bisa lu habisi hanya dengan satu pukulan? Hehehe, jangan mimpi. Ini situasi yang buruk. Sekarang gua harus apa? Dia tidak sadarkan diri. Lu kenapa, Drox? Iya, lu kenapa, hei? Pokoknya kita cari Leman sekarang. Ayo. Lu yakin, Drox? Leman bertemu dengan orang itu di tempat ini? Tentu saja, pengikut gua bilang begitu. Kalau gitu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita berpencar ke 3 arah. Kalau salah satu dari kalian bertemu dengan Leman, langsung kabari gua. Begitu juga gua. Oke, ayo kita jalan. Gua sudah bilang, lu tidak bisa kalau hanya mengandalkan kekuatan fisik. Sekarang terbuktikan. Nggak usah berisik lu. Gua hanya perlu beberapa menit untuk memulihkan energi yang terkuras. Kenapa lu sangat keras kepala sih? Apa lu yakin musuh lu akan membiarkan lu hidup dalam beberapa menit ke depan? Kalau sampai lu mati, gua akan terjebak dalam kegelapan untuk selamanya. Ah, berisik. Gak ada pilihan lain. Kayaknya memang harus dengan paksaan ya. Orang ini memiliki aura yang sangat kuat. Kalau dibiarkan hidup, dia bisa menjadi ancaman bagi para petinggi kami. Gua harus segera menghabisinya. Sial, tubuh gua masih belum bisa bergerak. Habislah sudah. Gua bisa melihat kekuatan yang sangat besar. Siapa sebenarnya orang ini? Gawat, sepertinya orang ini telah hilang kendali. Aura mengintimidasi ini membuat bulu gua berdiri. Gua merasakan aura yang sangat kuat. Apa yang terjadi dengan orang ini? Lepasin gua, brengsek. Gua nggak butuh bantuan lu. Gua bisa mengatasi semua ini. Kalau gua tidak melakukan ini, lu pasti sudah mati. Ah, sial. Gua masih terlalu lemah. Antara dua orang ini, siapa yang harus gua habisi terlebih dahulu? Orang itu. Sial, kayaknya dia mengincar gua.
Kenapa dia menjadi seperti ini? Dia tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Apa ini nggak bahaya buat gua? Apa-apaan orang ini? Hanya dengan beberapa detik, dia sanggup mengatasi Rex. Selanjutnya orang ini. Pokoknya gua nggak boleh kalah. Gua harus menggunakan seluruh kemampuan gua. Agra telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Hentikan ini, brengsek. Kenapa lu seenaknya membunuh orang? Kenapa lu malah kesal sama gua? Bukannya lu berniat menghabisi orang ini? Gua cuma membantu lu. Kurang ajar. Gua nggak butuh bantuan lu. Menghabisi yang gua maksud bukan membunuhnya. Gua hanya ingin membuatnya jera. Lu seharusnya berterima kasih sama gua. Faktanya, kalau gua nggak bantu lu, mungkin lu sudah mati. Sial, berapa lama lagi energi gua akan pulih? Bisa-bisanya tubuh gua diambil alih olehnya. Nggak salah lagi, ini adalah motor Leman. Halo Drox, gua sudah menemukan Leman. Sekarang juga gua Sherlock. Oke, gua OTW. Kekuatan seperti apa yang dimiliki orang ini? Bahkan seluruh kekuatan gua tidak bisa mengimbanginya. Ternyata Agra tidak ada apa-apanya di hadapan orang ini. Kalau sampai Agra kalah, otomatis dia akan berada di posisi nomor 3. Jadi segini doang kemampuan lu. Hahaha. Brengsek, gua belum kalah. Kalau begitu, lu juga bakal mati di tangan gua. Take this! Stay down! Apa? Nggak mungkin. Dia bisa terlepas dari ikatan gua. Akhirnya gua bebas. Sial, mulai sekarang gua nggak boleh lengah. Agra berhasil dikalahkan. Sekarang dia berada di posisi ketiga. Tapi apakah dia akan bergabung dengan organisasi itu? Atau dia akan menentangnya? Jalan mana yang akan dia pilih? Kayaknya semua sudah beres. Tapi gua sangat menyesal dengan itu. Gila, nekat banget lu, Man. Apa lu nggak butuh bantuan kami? Kalian kok bisa sampai sini? Itu nggak penting. Intinya, kalau lu ada masalah, itu juga masalah kita. Lu nggak usah kayak gini lah. Apa gunanya lu membentuk pasukan ini, kalau ujung-ujungnya lu selesaikan masalah sendiri? Iya ya, gua salah. Yang penting sekarang semuanya sudah selesai. Dan kalian gak perlu mengotori tangan kalian. Apa yang terjadi dengan orang itu? Apa itu ulah Leman? Ya udahlah, ayo kita pulang. Lain kali jangan kayak gini lagi.
Iya ya. Tunggu woi. Hah? Ternyata masih ada yang tersisa. Sekarang biar gua yang sikat orang ini, Man. Jangan Gi, orang ini sudah bukan musuh kita lagi. Apa maksud lu, Man? Jelas-jelas dia pernah menyerang wilayah kita. Panjang ceritanya. Intinya sekarang dia bukan musuh kita lagi. Ya udah, sekarang lu mau apa? Sebenarnya gua malu mau mengatakannya. Udah ngomong aja Dit. Oh ya guys, nama dia Dito. Boleh nggak gua gabung dengan kalian? Bentar-bentar, kenapa tiba-tiba banget nih? Lu nggak berencana membalas dendam terhadap kami kan? Enggak. Gua berani sumpah. Terus apa rencana lu? Gua nggak ada rencana apapun kok. Gua cuma ingin mengikuti, Man. Bagaimana, Man? Nggak masalah. Ya udah, mulai sekarang lu menjadi bagian dari kami. Orang ini begitu baik. Sepertinya gua telah menemukan jalan yang tepat.